Di sini saya menggunakan rumus yang sangat simpel sekali ya sahabat tani, yaitu setengah ditambah setengah ditambah setengah dan juga ditambah setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Ma'arif. Dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik ya. Nah pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi ilmu lagi kepada para sahabat tani semua. Jadi dulu itu banyak sekali yang bertanya, yang berkomentar ketika saya melakukan ataupun membagikan video tentang tanaman cabai saya yang berbatang besar ya, yang sehingganya besarnya itu melebihi pipa yang 1 in ya, pipa PVC 1 in itu bahkan lebih besar daripada pipanya. Jadi, kemudian tunas airnya pun sangat banyak dan sangat produktif sekali, yang sehingganya buah ataupun produksi yang dihasilkan pada tanaman cabai saya yang varietas Langgeng 58 itu alhamdulillah buahnya sangat lumayan, bahkan sangat memuaskan sekali, cukup lebat, bahkan batang ataupun ranting di bagian atasnya sampai mentiung ya, sampai menggelung. Nah itu kuncinya adalah pada saat fase vegetatif. Nah kebetulan pada cabai varietas Abayomi yang saya tanam ini masih memasuki fase vegetatif dan jadwalnya melakukan pemupukan. Maka sekaligus dalam video kali ini saya berbagi ilmunya kepada para sahabat-sahabat tani semua. Nah bagi para sahabat tani, simak terus ya videonya dari awal sampai akhir agar sahabat tani bisa mendapatkan ilmu secara lengkap. Nah untuk pemupukan kali ini itu sama ya dengan pemupukan yang kemarin, yang tahap pertama di usia 5 hari ataupun 5 HST ya, yaitu menggunakan pupuk fosfat yang berupa pupuk ultradap. Kemudian saya tambahkan asam humat dengan merek Impresol, kemudian asam amino, saya menggunakan Premino, dan yang satu lagi yang tidak boleh ketinggalan yaitu adalah POC Agrofalcan. Nah kesemua pupuk ini adalah pupuk yang saya berikan sejak awal ataupun sejak fase vegetatif untuk merangsang perakaran, kemudian batang, daun, dan juga tunas-tunas air, serta merangsang pucuk-pucuk baru agar tumbuhnya bisa maksimal ketika fase vegetatif, yang sehingganya nanti ketika fase generatif pembuahannya bisa lebih maksimal. Karena semakin banyak ranting, cabang, dan juga tunas, tentunya itu harapan kita buahnya akan semakin banyak dan juga lebat. Nah namun selain 4 bahan ini yang saya berikan di fase vegetatif, saya menambahkan satu jenis pupuk yaitu Suma SP. Nah untuk pupuk Suma SP ini adalah pupuk yang baru saya gunakan ya sebagai penambahan. Semoga dengan menambahkan Suma SP ini tanaman cabai varietas Abayomi ini untuk pertumbuhan fase vegetatifnya itu bisa lebih maksimal lagi. Jadi dalam video kali ini saya bongkar habis-habisan ya resepnya, agar sahabat tani bisa mendapatkan tanaman cabai yang berbatang besar, yang kokoh, tunas airnya banyak, serta ranting yang di bagian atas itu banyak, yang sehingganya bisa menghasilkan produksi yang sangat melimpah ya sahabat tani, serta kekuatan tanaman itu jauh lebih kuat. Nah di sini saya menggunakan rumus yang sangat simpel sekali ya sahabat tani, yaitu setengah ditambah setengah ditambah setengah dan juga ditambah setengah. Nah artinya yaitu setengah kilo asam humat, setengah kilo ultradap, kemudian setengah liter POC Agrofalcan, dan ditambah setengah liter asam amino. Nah itu adalah rumus dasar pemupukan fase vegetatif untuk memaksimalkan pertumbuhan, membuat batang itu besar, tunas airnya itu banyak, produktif, dan juga pertumbuhan tanaman itu jauh lebih cepat, lebih subur, dan juga lebih rimbun. Nah jadi cukup mudah sekali ya untuk menghafalnya. Jadi setengah ditambah setengah ditambah setengah dan juga ditambah setengah, itu dosis per 200 liter air ya sahabat tani semua. Nah di sini pemupukannya
itu dilakukan dengan cara dikocor di bagian pangkal batang ya sahabat tani, dengan interval 5 hari sekali. Nah, jadi pemupukan pertama kemarin itu juga sudah saya bagikan videonya, yaitu di usia 5 hari setelah tanam. Nah, kemudian hari ini di hari ke-9 ya, di usia 9, seharusnya di usia 10 hari, akan tetapi di usia 10 hari saya ada acara, maka saya majukan. Tetap jadwalnya itu sebenarnya itu 10 hari. Itu dengan menggunakan bahan yang sama dan juga dosis yang sama serta cara pengaplikasian yang sama. Nah, namun di pemupukan kedua kali ini itu saya menambahkan pupuk Suma SP ya sahabat tani. Nah, semoga dengan menambahkan Suma SP ini pertumbuhan tanaman varietas Abayomi ini bisa lebih bagus lagi ya sahabat-sahabat tani semua. Nah, jadi seperti itu tadi. Untuk dosisnya sahabat tani simak aja di video saya yang pertama itu di usia 5 hari setelah tanam. Itu untuk dosisnya, jadi setengah. Nah, di pemupukan kedua kali ini saya menambahkan Suma SP, itu dosisnya per 200 liter itu saya berikan dosis 1 botol sebanyak 100 ml ya sahabat-sahabat ini semua. Nah, kemudian untuk intervalnya itu tetap 5 hari sekali. Nah, jadi sepanjang fase vegetatif itu antara usia 0 sampai dengan 30 hari itu pengocoran dengan dosis yang sama ini itu dilakukan sebanyak 4 kali. Kemudian nanti di usia 30 hari itu kita lakukan pengocoran ataupun pemupukan susulan dengan menggunakan NPK dan segala macamnya. Nah, nanti akan saya bongkar juga untuk pemupukan di pemupukan susulan ya sahabat tani. Nah, jadi seperti itu tadi resep yang saya gunakan untuk menciptakan batang tanaman cabai yang besar, kemudian tunas air banyak, rantingnya itu banyak, serta memaksimalkan pertumbuhan baik itu batang, daun dan juga tunas. Kemudian memperkuat struktur tanaman ya sahabat tani, semua yang terbentuk dengan menggunakan pupuk ini itu terbentuk menjadi batang yang kuat. Nah, yang sehingganya produksinya itu bisa lebih maksimal lagi. Kemudian di dalam perawatannya itu jauh lebih mudah ya, karena figur tanaman itu jauh lebih kokoh dan juga tidak mudah terserang penyakit. Nah, contohnya seperti tanaman yang saya tanam di cabai varietas Langgeng 58 itu saya tanam padahal di tanah liat yang 100% tanah liat. Itu pertumbuhannya sangat maksimal sekali, apalagi kalau ditanam di tanah yang normal ya, artinya tanah yang bukan tanah liat. Itu saya rasa, saya yakin pasti jauh lebih bagus lagi. Nah, oke. Semoga video ini bisa bermanfaat ya para sahabat-sahabat tani semua. Tapi perlu digarisbawahi lagi, di sini saya bukan berniat menggurui ataupun sok pintar ya. Saya berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman yang saya praktekkan, yang saya terapkan dan yang saya buktikan sendiri hasilnya di tanaman cabai saya sendiri. Nah, selanjutnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jika sahabat tani ingin bertanya-tanya, silakan aja tulis di kolom komentar. Atau sahabat tani cek aja di deskripsi video, di situ sudah saya sertakan nomor HP yang bisa dihubungi agar kita bisa saling sharing, saling berbagi ilmu tentang dunia pertanian. Dan selanjutnya saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.